Kenapa kita bisa tiba-tiba ngeklik beli sekarang? Untuk sesuatu yang bahkan 1 menit lalu kita belum tahu mau beli apa enggak. Nah, gimana kalau ternyata ada ilmu khusus yang memang dirancang supaya kita melakukan hal tersebut? Ketika kita tergoda membeli, sebenarnya itu bukan murni salah kita, dan itu semua bukan kebetulan. Ada tim riset, algoritma, bahkan psikolog yang kerja di balik layar dengan satu tujuan: bikin kita belanja tanpa pikir panjang. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar satu persatu pemicu psikologis tersembunyi yang mengubah kegiatan cuma lihat-lihat jadi klik beli sekarang. Yuk disimak. Bayangin, kita lagi jalan di mall online. Setiap belokan ada toko baru. Setiap produk punya warna yang menarik. Dan setiap klik rasanya bikin kita melangkah lebih dalam ke sebuah labirin. Dan akhirnya kita tersesat di dalamnya. Kita dikasih ilusi endless choice, pilihan tanpa batas. Ada ratusan merek, ribuan warna, dan jutaan review. Seolah-olah kita bebas menentukan pilihan terbaik. Tapi nyatanya makin banyak pilihan justru bikin otak kita stres dan capek mikir. Akhirnya kita jadi beli barang secara impulsif biar cepat selesai. Belum lagi desain platform yang super seamless. Satu klik langsung beli. Alamat udah tersimpan, pembayaran bisa otomatis, nggak ada lagi tuh waktu buat pikir panjang. Dan semua itu ternyata disengaja. Karena setiap detik tambahan sebelum kita check out, peluang kita berubah pikiran makin besar. Makanya mereka hapus semua hambatan yang bikin kita berubah pikiran. Dan yang paling berbahaya ialah notifikasi. Pesanan kamu sedang dikirim. Saat itu muncul, otak kita ngeluarin dopamin, hormon yang bikin rasa senang. Jadi, belanja online itu bukan sekedar transaksi, tapi pengalaman emosional yang didesain apik biar kita ketagihan. Sekarang kita masuk ke strategi klasik tapi ampuh banget. Kalian pasti sering lihat tulisan begini. Stok tinggal 2. Atau promo berakhir dalam 1 jam. Kelihatannya kayak cuma informasi biasa. Tapi sebenarnya itu jebakan psikologis. Kita semua punya perasaan FOMO, fear of missing out, alias takut ketinggalan, yang terpendam di dalam diri kita masing-masing. Otak manusia tuh sejak dulu bereaksi keras terhadap kata terbatas. Kalau ada yang langka, kita merasa harus punya segera. Bahkan kalau nggak butuh sekalipun, kita jadi nyari pembenaran. Kayak mungkin sekarang nggak butuh, tapi siapa tahu nanti butuh. Flash sale, countdown timer, dan diskon khusus member, semuanya punya kontribusi bikin kita FOMO. Misalnya kita dapat notif, diskon khusus untuk member VIP. Padahal semua orang dapat promo yang sama. Kocak banget ya kan? Dan kita percaya hal itu. Tapi kita ngerasa istimewa, dan perasaan istimewa itu bikin kita klik beli tanpa mikir. Semuanya dirancang untuk bikin kita nggak sempat berpikir logis. Karena kalau kita sempat mikir logis, mungkin kita sadar kalau kita nggak perlu barang itu sama sekali. Sekarang kita bahas kekuatan yang paling menonjol dari semua strategi ini. Coba bayangin, kita lagi lihat-lihat sepatu. Ada 2 pilihan. Yang satu nggak ada review sama sekali. Tampilan barangnya cuma barang gitu doang. Kosong, lempeng, nggak ada apa-apa. Yang satu lagi penuh dengan bintang 5, ribuan ulasan positif, dan tambahan keterangan terjual ratusan atau ribuan. Tanpa sadar, kalian langsung pilih yang mana? Pasti yang kedua ya kan? Nah, itulah efek social proof. Kita cenderung percaya apa yang disukai orang lain. Kalau banyak orang beli, berarti itu bagus. Padahal belum tentu cocok buat kita. Lalu muncul influencer di media sosial. Mereka unboxing produk, kasih komentar positif, tampil dengan gaya hidup yang inspiratif, dan otak kita berpikir, kalau aku beli ini, aku juga bisa kayak mereka. E-commerce tahu betul cara mainin emosi itu. Sekarang bagian yang paling canggih, personalisasi. AI belajar dari setiap klik, setiap scroll, bahkan seberapa lama kita berhenti di satu gambar. Jadi kalau kita asik scroll, terus kita berhenti scroll di satu gambar, nah berapa lama kita ngeliat gambar itu akan terhitung oleh algoritma. Semakin lama kita ngeliat gambar itu, berarti kita semakin suka. Dan informasi ini yang ditangkap oleh algoritma.
Sampai segitunya ya kan? Canggih banget. Mereka tahu jam berapa kita paling gampang tergoda, warna apa yang paling kita suka, dan merek mana yang sering kita cari. Akhirnya semua rekomendasi terasa pas banget, padahal itu hasil manipulasi data pribadi. Kita juga sering dikasih notif yang lembut, kayak produk yang kamu lihat diskon 30% sekarang. Awalnya sih kayak pengingat biasa, tapi lama-lama jadi bisikan halus yang nyaris mustahil kita abaikan. AI menciptakan kebutuhan baru. Barang yang tadinya kita nggak pernah pikirin, tiba-tiba jadi terasa penting banget. Mereka nggak cuma jual produk, tapi mereka juga jual emosi. Emosi kayak, aku butuh ini. Padahal kita nggak benar-benar butuh. Sekarang setelah tahu semua trik di balik layar, pertanyaannya, gimana cara kita bertahan? Apa solusinya cuma stop belanja online? Nggak juga. Belanja online tuh efisien, praktis, bahkan bisa menghemat waktu kita. Tapi kita perlu satu hal, yaitu kendali. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan diri kita agar bisa menang melawan sistem yang udah dibikin ini. Cara yang paling sederhana, ya setiap kali kita pengen beli sesuatu, ya tahan dulu lah, sekitar 24 jam. Jangan beli langsung. Kalau besoknya masih pengen, berarti itu kebutuhan. Terus coba untuk unfollow akun-akun yang sering bikin tergoda. Karena semakin sedikit godaan visual, semakin besar kendali kita terhadap diri kita sendiri. Kita juga bisa pakai money tracker app. Biar tahu kemana uang kita pergi, jadi kita bisa kendalikan uang ke pos-pos yang lebih bermanfaat. Pada akhirnya, masalahnya bukan di e-commerce, tapi di cara kita bereaksi terhadap sistem yang sengaja dirancang buat bikin kita lupa mikir. Belanja online tuh nggak salah. Yang salah itu kalau kita nggak sadar siapa yang ngatur. Kita atau algoritma. Jadi mulai sekarang belanjalah dengan sadar. Karena dunia digital udah cukup pintar untuk mengenalimu. Sekarang giliran kamu yang harus cukup sadar untuk mengenali mereka. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.